Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu di dalam lindungan Allah ya. Nama saya Komariatul Khairiyah. Teman-teman, di dalam pembelajaran video kali ini, kita akan belajar dengan tema ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Nah, malaikat juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. C. Nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasannya pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di sana terdapat 70.000 malaikat. Malaikat yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 10. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari kebangkitan, yakni disebut padang mahsyar. Malaikat yang keempat yakni Malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kelima, yakni Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, Malaikat Nakir. Nah, Malaikat Nakir ini tugasnya sama dengan Malaikat Mungkar, yakni menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Malaikat yang kedelapan, Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kesembilan yakni Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik ini bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Yang terakhir, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. D. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut beberapa contoh perilaku tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu kepada sesama manusia. Contoh yang kedua, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Contoh yang ketiga, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Nah, itu tadi materi pembelajaran kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.